Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Dungeon level A level tertinggi sudah cukup berat. Tapi bagaimana jika itu menjadi dungeon merah? Membayangkan situasi itu saja sudah mengerikan. Bahkan jika kami tidak menyebutkan apakah itu akan lepas kendali dan berubah menjadi penjara bawah tanah merah, kemungkinan untuk berhasil menyerang penjara bawah tanah tingkat A level tertinggi kali ini hanya 50% untuk para ksatria. Itu masih dengan keberuntungan. Jika Anda kurang beruntung, semua anggota, termasuk Anda sendiri, bisa mati. 039. Jika mereka menilai secara rasional, mereka harus melepaskan penjara bawah tanah ini. 039. Tetapi jika berita tentang guild mereka yang meninggalkan ruang bawah tanah level menyebar, karir guild ksatria akan berakhir. Siapa yang akan memilih untuk bergabung dengan guild yang tidak memiliki anggota level S dan bahkan tidak bisa menyerang ruang bawah tanah level A? Saudaraku, mengapa kita tidak bermitra dengan guild lain? Zhao Zengshu menggelengkan kepalanya. Pihak lain pasti dapat menebak bahwa kami memilih untuk bekerja sama dengan pihak lain karena kami tidak dapat menyerang dan menjarah. Dalam hal ini, tidak ada guild yang akan memilih untuk bekerja sama dengan kami. Serikat lain pasti akan memilih untuk menyerang penjara bawah tanah sendiri, karena semua sumber daya yang diperoleh di penjara bawah tanah adalah milik satu serikat, dan tidak perlu membagi sumber daya menjadi dua. Apalagi, meski pihak lain setuju untuk bekerja sama, masalahnya tetap ada. 039, ini juga membuktikan bahwa guild pihak lain, seperti kita, tidak dapat secara mandiri menyerang ruang bawah tanah level ini. 039. Keduanya memiliki ekspresi sedih di wajah mereka. Pada saat ini, suara seorang wanita datang dari samping. Bagaimana jika kamu tidak memilih guild tetapi memilih untuk bekerja sama dengan individu? Keduanya menoleh sedikit karena terkejut. Orang yang berbicara adalah Zheng Yilin, terapis tingkat A dari tim penyerang. Suara terapis sangat tinggi. Jika dia adalah seorang terapis yang dapat bertanggung jawab atas keselamatan rekan satu tim sekaligus memiliki keterampilan lain, maka nilainya akan semakin tinggi. Namun, masalah ini pada akhirnya terkait dengan nasib guild di masa depan, dan Zhao Zengshu tidak dapat dengan mudah menarik kesimpulan. Kali ini adalah penjara bawah tanah level tertinggi A level, kemampuan apa yang dimiliki seseorang. Segera, Zhao Zengshu berhenti berbicara. Apa? Dia tiba-tiba memikirkan seseorang. Seorang pria yang menyapu monster es rang sendirian. Zhao Zengshu berdiri dengan penuh semangat. 039, jika itu Cheng Jinwu, 039. Seong Jinwu dengan mudah mengalahkan monster yang membuat semua pemburu peringkat es tidak berdaya. Jika dia mau bergabung dengan serangan ini, peluang suksesnya adalah 100%. Tidak hanya itu, memilih untuk bekerja sama dengan Cheng Jinwu tidak akan menimbulkan stigma bahwa ksatria membutuhkan bantuan kelompok lain untuk melewati ruang bawah tanah. 039, reputasi guild akan naik sebagai gantinya. 039. Berita bekerja sama dengan pemburu terkuat pasti bermanfaat bagi guild mereka. Kehidupan anggota guild dan reputasi guild. Ini adalah cara terbaik untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Apa yang dilakukan Hunter Seong Jinwu akhir-akhir ini? Jo Jungseo bertanya dengan penuh semangat. Zheng Yilin dan Zheng Luntai menggelengkan kepala pada saat bersamaan. Dikatakan bahwa penjara bawah tanah yang muncul di jalan telah diselesaikan beberapa waktu lalu, dan tidak ada berita setelah itu. Memikirkan berita terbaru, Zheng Luntai mengeluarkan ponselnya. Bagaimana kalau aku mencari informasi kontak Hunter Cheng Jinwu? Tidak, singkirkan ponselmu. Mengapa? Bagaimana hal sepenting itu bisa dikomunikasikan melalui ponsel? Aku ingin mengunjungi Hunter Seong Jinwu secara pribadi. Melihat Zheng Luntai juga setuju, Zhao Zengshu berkata sambil tersenyum. Ayo pergi. Malam setelah tes keanggotaan berakhir. Cha Hein berbaring di tempat tidur menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. 039. Saya benar-benar mengakuinya. 039. Apa perbedaan antara itu dan pengakuan? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk menendang selimut dengan kakinya tanpa pandang bulu. Dan kemudian dia berhenti bergerak. Dia ingat sesuatu. 039, kemudian 039. Bagaimana kita memahami jawaban Cheng Jinwu? Jadi,
Bukankah ada cara yang lebih baik daripada bergabung dengan guild? Meskipun dia segera memilih untuk meninggalkan gimnasium untuk menghilangkan rasa malunya, setiap kali dia memikirkan situasi saat itu, dia selalu bingung dan tidak bisa tenang. Memikirkan hal ini, wajah Cha-Hein memerah lagi. Ketika dia melihat mata ganas dari prajurit bayangan, dia bisa merasakan nafas kematian datang. Itu adalah ketakutan mutlak. Tak terelakkan nasib diburu oleh predator yang kuat. Cha-Hein hanya bisa melihat 10 paku yang mengalir dari kedua sisi, dan menutup matanya dengan erat. Tetapi pada saat ini, semburan kehangatan datang dari punggungnya. Pada saat yang sama, bau yang familiar menyelimuti dirinya. 039, 039. Cha-Hein yang diam-diam membuka matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang. Cheng Xiaoyu menjepit kuku tajam monster yang dipanggil dengan kedua tangan, dan mengunci monster yang dipanggil dengan mata acuh tak acuh. Pada saat itu, jantungnya berdetak kencang. Apakah kamu tertarik padaku? Apakah ilegal menanyakan kalimat ini dalam situasi ini? 039, tidak, tidak. Tidak, 039. Cha-Hein menggelengkan kepalanya, berusaha menyingkirkan pikirannya. Bahkan jika dia bertanya seperti itu, dia tidak bisa menjawab dengan jujur. 039, dia mungkin mengira aku wanita yang aneh. 039. Tapi meski alasannya menolak, mulutnya mengaku lebih dulu. Mungkin karena saat aku bersama Hunter Seong Jinwoo, aku selalu merasa sangat nyaman, jadi tanpa sadar aku selalu menunjukkan penampilan yang berbeda dari biasanya. Seperti itu bukan aku. 039, tidak seperti diriku? Sebuah kalimat yang sangat familiar. Di mana itu? Dia ingat mendengar kata-kata serupa di suatu tempat. Pada saat ini, sebuah kalimat yang telah saya lupakan muncul kembali di benak saya. Tolong bantu sampaikan pesan ini. Cha-Hein tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya. 039, 039. Itu jelas terjadi belum lama ini, tapi rasanya seperti terbangun setelah mimpi, dan saya hanya mengingat banyak isinya. Tolong bantu sampaikan pesannya. 039, I. Cha-Hein berusaha keras mengingat pemilik dan isi suara ini. Seolah-olah ingatan yang diselimuti kabut tebal telah terkelupas selapis demi selapis. Tolong katakan padaku, harap berhati-hati. 039, ini pemburu Min Sejun. Aku pernah melihat pemburu Min Sejun sebelumnya. Ketika Pulau Kizo kehilangan kesadaran dan akan jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir, orang yang memegang pergelangan tangannya dan menariknya keluar adalah Hunter Min Shijun. Sebelum dia merasa sedih, dia memikirkan Min Shijun dengan baju besi hitam. Saat itu, dia dalam keadaan kabur kesadaran dan masih merasa sangat terkejut. Pada saat itu, yang ditunjukkan Min Shijun hanyalah wajahnya. Meski ekspresi wajahnya juga berbeda dari biasanya, ada kesedihan yang tak bisa dijelaskan di dalamnya. Saat ingatan perlahan muncul, Cha-Hein tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Saat itu, Min Shijun berbicara sambil menahan air mata. Tolong beritahu Hunter Cheng Jinwoo. 039, beritahu Hunter Seong Jinwoo. Minta dia untuk berhati-hati dengan kekuatan yang dia miliki. Setelah mandi, Cheng Jinwoo dengan santai berdiri di depan cermin kamar mandi. 039, nah 039. Jika Anda melihatnya di sini, itu memang terlihat bagus. Tapi aku tidak menyangka bahwa wanita cantik seperti Cha-Hein benar-benar ingin pindah guild hanya karena dia memiliki kesan yang baik padanya. 039. Apakah saya begitu menarik? 039. Cheng Jinwoo melihat dirinya di cermin lagi. Puci. Dia tidak bisa menahan tawa. Bahkan jika tidak ada yang mengingatkannya, dia tidak berniat untuk terus memanjakan diri. Hanya ada satu tempat di mana dia memiliki kepercayaan diri. Itulah otot yang semakin kuat dan kuat dari tugas sehari-hari, dan perawakan yang tumbuh kembali. Artinya, tubuh sendiri. Sedangkan untuk wajahnya, kecuali matanya yang sedikit tajam, penampilannya seharusnya standar umum, kan? Saat ini. 039, tunggu sebentar. 039. Saya melihat Cheng Jinwoo di cermin meluruskan ekspresinya, memiringkan kepalanya sedikit ke depan dan melihat lebih dekat. 039. Hah? Ada kilau di matanya, dan dia mengamati setiap sudut wajahnya dengan hati-hati. Benar saja, memang ada perubahan Aang. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Chodot Film. See you next video.
Peace out and bye-bye.